Apa? Kamu tertidur selama 150 tahun? Ya bener aja, Mas. Masa kamu tertidur selama 150 tahun? Jadi dia itu berada di suatu desa yang memang dia itu dipimpin sama kayak raja gitu, sebangsa raja, teman-teman. Dan raja itu tidak memperbolehkan rakyatnya menyembah Tuhan. Bentar ya, Mas ya. Saya lagi telepon Mr. Ik dulu, teman-teman. Ini saya buru-buru. Halo, Mister. Halo. Iya, kenapa Mbak Fani? Ini tempatnya yang banyak pohon jatinya atau bukan, yang depannya itu perkebunan apa ini, Mas? Apa ya ini namanya? Cengkeh. Bener nggak, Mister? Iya, betul. Iya, bener yang itu. Ini jalannya yang banyak batunya, yang dekat suara itu, Mas. Apa itu yang Dipo Watu itu loh? Pertambangan. Iya, pertambangan, Mister. Iya. Bener? Iya, betul. Iya. Berarti ini saya tinggal lurus, Mister. Iya. Ya, siap. Saya dibantu doa dari situ ya, Mister. Hati-hati ya. Oh ya, kenapa, Mister? Ya, soalnya banyak yang saya rasa nggak baik di situ. Oh ya, siap. Berarti kesimpulannya saya dibantu doa dari situ ya, Mister? Iya. Ya, yaudah, Mister. Hati-hati di base camp ya. Ya, siap. Siap ya. Ayo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Indra, benar kata Mr. Ik, tempat ini banyak hal yang di luar nalar dan nggak beres, Mas. Ini juga ditutupi sama, astagfirullahaladzim, memang kita dekat dengan pertambangan ya, Mas ya. Ini akan saya buka dulu kabut gaibnya, Mas. Di sini seperti banyak asap, ada asap, gumpalan asap hitam yang sangat pekat di sini. Mungkin Mas Indra belum bisa melihatnya karena Mas Indra baru belajar melihat sosok saja ya, Mas ya. Tentang gerbang-gerbang gaib Mas Indra itu belum saya ajarin, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullah. Siapa kamu? Silahkan tunjukkan siapa dirimu, dan di sini saya nggak akan mengganggu kamu. Astagfirullahaladzim. Tahu sendiri, Mas, ada yang lempar kita. La ilaha. Astagfirullahaladzim. Saya buka dulu ya, Mas ya. Bantu doa, Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Diam kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cukup tebal, Mas, ini, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dibilang Mr. Ik, Mas, bener ya? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia mau pergi, Mbak. Mas, kita jangan percaya dulu dengan orang yang baru kita temui, Mas. Ingat kata Mr. Ik, di sini tempatnya membahayakan. Tadi kamu dengar sendiri kan? Ini orang ini. Bukan, Mas, bukan, Mas. Bukan, tapi ini bukan orang, Mas. Nggak. Astagfirullahaladzim. Ini sosok, Mas. Tapi dia berjalan seakan-akan layaknya manusia. Kamu ngeliat gak, Mas? Kamu ngeliat, Mas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Astagfirullahalazim. Sosok, tapi dia berjalan layaknya manusia, teman-teman. Ada yang gak beres ini. Assalamualaikum. Siapa kamu sesungguhnya? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, sepertinya Mas ini yang dibilang sama Mr. X, Mas. Mr. X pernah penelusuran melewati jalan ini. Mr. X mau penelusuran di pertambangan itu. Kalian dengar kan suaranya? Mr. X penelusuran di sana, tapi melewati jalan ini, teman-teman. Karena ini jalan satu-satunya. Mr. X melihat ini, Mas. Melihat ini. Terus Mr. X belum sempat untuk menelusuri sendiri. Jadi Mr. X itu nyuruh saya, teman-teman. Jadi gitu ceritanya. Makanya tadi saya langsung telepon Mr. X, teman-teman. Saya lihat-lihat, kamu seperti orang zaman kerajaan gitu loh, Mas. Seperti bangsawan gitu loh, Mas. Iya. Tapi dilihat juga, kamu seperti penggembala. Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu sangat lapar. Bukankah makanan kita berbeda? Kenapa kamu meminta makanan ke saya? Apa? Kamu tertidur selama 150 tahun? Ya bener aja, Mas. Masa kamu tertidur selama 150 tahun? Astagfirullahaladzim. 150 tahun tertidur. Ini seperti kisah yang pernah saya baca, Mas. Tapi yang saya baca itu 300 tahun, Mas. Kamu berasal dari mana? Oh, sebenarnya kamu gak sendirian. Kamu berjumlah 4 orang. Lalu, astagfirullahaladzim, Mas. Jadi, sosok yang ada di depan saya ini aslinya berjumlah 4 orang. Gitu, teman-teman. Jadi, dia itu berada di suatu desa yang memang dia itu dipimpin sama kayak raja gitu, sebangsa raja, teman-teman. Dan raja itu tidak memperbolehkan rakyatnya menyembah Tuhan. Terus, oh, jadi gini, Mas. Jadi ada kayak seorang, ya mungkin kalau zaman sekarang presiden ya, teman-teman. Jadi kala itu ya anggap aja seperti raja gitu ya, Mas ya. Jadi dia itu menyembah salah satu guru, Mas. Guru kamu. Iya, bukan raja, teman-teman ya. Dia itu menyembah salah satu guru, bukan menyembah, mengikuti guru, teman-teman. Dan guru itu gak memperbolehkan murid-muridnya itu menyembah Tuhan, teman-teman. Jadi disuruh menyembah apa yang dia sembah, teman-teman. Nah, dia dan ketiga kawannya itu, dia tetap gak mau. Karena memang dia punya agama dan agamanya Islam, tentunya dia menyembah Tuhan kan. Tapi sama gurunya ini gak boleh. Jadi dia itu berusaha lari dan kabur. Kemana kamu lari dan kabur? Ke sebuah bukit. Dan bukit itu, oh, kamu berada di dalam gua. Gua itu ada di bawah bukit. Untuk apa kamu? Kalau memang kamu benar-benar ingin menyembah Tuhan, kamu gak usah takut. Kenapa kamu harus pergi ke dalam gua itu, kamu bersembunyi? Astagfirullahaladzim. Karena kalau kamu ketahuan menyembah Tuhan, kamu akan dihukum. Dengan cara dihukum gantung. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu masuk ke dalam gua itu. Terus, apa yang kamu ingat sebelum kamu tertidur selama 140 hari di gua itu?
Kamu nggak inget apa-apa. Yang kamu inget, kamu begitu ke dalam goa itu, maksudnya kamu terlalu jauh jalannya, terlalu masuk ke dalam gua gitu teman-teman. Jadi dia mau bersembunyi tapi terlalu masuk ke dalam. Jadi dia itu sebenarnya bukit itu terpencil dan nggak mungkin ada orang yang tahu bukit itu dan gua itu teman-teman. Tapi dia dan ketiga kawannya itu terlalu masuk ke dalam, Mas. Jadi dia itu tersesat, nggak bisa kembali lagi teman-teman. Dan seakan-akan dia itu nyari pintu goanya tuh nggak ketemu, Mas. Bahkan sinar matahari pun dia nggak ngelihat. Apa itu, Mas? Astagfirullahaladzim. Kita harus cepat-cepat pergi, Mas, dari sini, Mas. Tempat ini berbahaya untuk kita. Jadi sinar matahari pun kamu nggak bisa melihat dalam gua itu. Jadi seakan-akan ketika kamu masuk terus kamu mau keluar lagi, pintu guanya itu seakan-akan udah tertutup. Itu yang kamu ingat. Terus kamu capek, kamu istirahat, tidur, dan bangun-bangun udah jadi seperti ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Jadi ketika dia bangun dari tidurnya yang selama 150 tahun itu, jadi Mas, sebenarnya tuh ini tuh kayak gimana ya? Kayak pedesaan gitu, Mas. Bukan kota ya, teman-teman ya. Pedesaan. Pedesaan, terus juga ada kayak tempat itu loh, Mas. Kayak pondok-pondok pesantren zaman dulu. Terus ada banyak musola juga di tempat ini. Karena di sini tuh kebanyakan kayak orang-orang itu pada ke pesantren gitu, Mas. Anak-anak yang sekolahnya gitu. Ketika dia bangun dari tidurnya, Mas, selama 150 tahun itu udah berubah menjadi hutan seperti ini, Mas. Dan kamu merasa sangat lapar. Padahal kamu sudah menjadi arwah, kenapa kamu masih terasa sangat lapar? Saking lamanya kamu tertidur, walaupun kamu sudah menjadi arwah, kamu masih tetap punya rasa lapar ya. Dan saya mau tanya, di mana ketiga teman kamu? Kenapa kamu sendirian? Katanya kamu berempat. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi selama 150 tahun kamu tertidur, cuma kamu yang nyawanya nggak selamat. Karena kamu saking nggak bisanya nahan lapar. Terus teman-teman kamu pergi meninggalkan kamu, tapi kamu dikuburkan nggak? Astagfirullahaladzim, teman-teman. Jadi ketiga temannya itu masih sanggup menahan lapar, dia ini nggak sanggup menahan lapar, teman-teman. Jadi dia itu meninggal, ya memang dikuburkan sama teman-temannya, tapi teman-teman itu pergi meninggalkan dia karena untuk mencari kota, teman-teman. Karena ini jauh dari kota. Jadi kamu yang nggak selamat. Kenapa kamu masih ada di sekitar sini? Oh, karena jenazah kamu dimakamkan di area ini. Dan teman kerja saya juga melihat kamu jalan di lokasi sekitar sini. Oh, itu cara kamu menunjukkan diri di depan orang-orang yang melewati tempat ini. Jadi saking sepinya, teman-teman, yang tadinya pedesaan jadi hutan seperti ini, dia itu sebenarnya minta didoakan, Mas. Maksudnya kuburannya itu minta dibersihkan, didoakan agar dia tenang. Saking gak ada orangnya, Mas, gitu. Jadi dia itu jalan-jalan layaknya kayak manusia, Mas. Sebenarnya tuh dia menampakkan diri ke orang yang nggak sengaja lewat tempat ini, itu ya untuk minta didoakan, Mas, kuburannya gitu, dikirimkan doa lah gitu, Mas. Jadi, oh, katanya, Mas, gak ada orang yang lewat sini. Bahkan mungkin 1 tahun, cuma mungkin ada 2 orang yang gak sengaja lewat sini, Mas. Itu pun katanya, ya semacam saya ya, yang memang pekerjaannya itu penelusuran gitu.
Berarti sebelum saya udah ada orang yang pernah ke sini. Oh, tapi dia nggak bisa membuka. Oh, kabut yang tadi hitam saya bilang, Mas, asapnya sangat menggumpal. Jadi dia tidak bisa membuka itu. Oh, karena warga sudah mendengar cerita ini, teman-teman. Mas, ya, kisah yang ada di tempat ini. Pernah ada seorang 4 orang laki-laki yang menyembah guru, yang mengikuti guru tapi nggak boleh menyembah Tuhan, teman-teman. Jadi orang-orang itu sudah mendengar kisahnya, terus takut melewat sini, teman-teman. Jadi kalau melewat muter, itu para pekerja yang di pertambangan muter berarti nggak mau lewat sini. Makanya mas tempatnya kotor, nggak terawat, serem banget. Ya, saya akan doakan kamu dan baik. Iya, kamu lagi seperti mengembala. Oh iya, silahkan kamu pergi. Saya akan doakan kamu. Tapi ingat, baik. Setelah ini saya pergi. Dia bilang, Mas, kalau tempat ini berbahaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mas. Ayo, Mas, cepat, Mas. Dia bilang, teman-teman, sosok yang ada di depan saya tadi itu yang tertidur selama 150 tahun. Dia bilang, tempat ini sangat berbahaya karena setelah pedesaan ini tuh jadi hutan, banyak sekali tragedi-tragedi yang menyeramkan, Mas, gitu. Bahkan banyak sekali orang hilang di tempat ini. Ya mungkin penembak-penembak burung ataupun pekerja pertambangan itu banyak yang keselong, Mas. Jadi kita harus pergi dan kita tinggalkan tempat ini. Nanti kita kabarin Mr. X ya, karena kita harus cepat-cepat, teman-teman. Saya tutup dulu sampai di sini. Mohon maaf, tadi saya buru-buru ya, teman-teman. Kita nggak opening dulu, nggak menyambut teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah, banyak rezeki, sehat selalu, dan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sekarang ya, dari nol sampai sekarang. Saya Fani Ramadhani dan Mas Indra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Mas, cepetan, Mas.